Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan yang sehat. Tapi nih, kita sekarang tuh kan mau mulai ibadah nih. Kakak lihat-lihat nih ya. Kalian semua pada masih duduk-duduk, masih tidur-tiduran, masih belum siap beribadahnya. Ayo, kakak mau kalian semua kita bangkit berdiri dan kita mau olahraga dulu. Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Udah siap berdiri ya? Yuk, kita mau mulai rentangkan tangan kita dan kita geser ke kiri. Wah, stretching. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita ke depan sambil goyang-goyang kepalanya. Terus kita mau buka tangannya, tutup lagi, buka lagi sambil putar-putar ya, biar nggak capek. Wah, oke, udah cukup. Kalau kalian belum cukup, kalian boleh ulangin lagi dan kita mau mulai beribadah. Yuk, kita boleh duduk dulu sekarang ya. Semangat! Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gak kerasa ya, kita udah ada sampai ibadah online terakhir King Kids di bulan Januari 2021 ini. Adik-adik udah pasti banyak kan kebaikan Tuhan yang harus disyukuri. Nah, karena itu kita harus lebih sungguh-sungguh beribadah, menyanyi, berdoa, dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita melakukan semuanya itu, yuk kita berdoa. Nah, doanya ini doa Bapa kami. Adik-adik sudah hafal belum? Isinya sudah hafal kan? Yuk kita doa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berikanlah hari kami pada ini, makanan kami sewajar, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kepada menjawab yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat, karena kerajaan dan kemuliaan sampai-selamanya. Amin. Adik-adik, kita semua mengikuti ibadah online ini karena kita cinta sama Yesus. Yesus juga cinta dengan anak-anaknya yang setia seperti adik-adik. Yuk kita lebih dekat lagi dengan Bapa yang mengasihi kita. Caranya dengan menyembah yang sungguh-sungguh.
kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya bareng Kak Denok ya. Ingat, menyembah Tuhan harus dengan sikap sungguh-sungguh. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya
belajar tentang memiliki hati yang baik. Tapi kenapa sih sebenarnya kita harus menjadi orang baik? Nah, adik-adik, kita harus menjadi orang yang baik karena Allah itu baik sama kita. Seperti apa kebaikan Tuhan itu? Sekarang kita mau menaikkan pujian Allah itu baik bersama kakak dari Saint Maurice. Nah, adik-adik, supaya kita ingat seperti apa kebaikan Tuhan itu. Nah, adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian Allah itu baik. Oke adik-adik, kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar kalian semua hari ini? Luar biasa. Iya, apa kabar? Luar biasa, Kak Yasti. Siap memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita bangkit berdiri semuanya. Kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
adik-adik masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Nah, kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman dan adik-adik Kinkis sendiri loh. Nah, kita akan dengarkan pujian dari adik-adik dan teman-teman Kinkis. Ini pujiannya. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku bertemukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengar pujian dari teman-teman kita. Sekarang waktunya kita untuk membacakan Mazmur 91. Allah yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, untuk perlindunganku dan pupuk pada anakku yang kupercayai. Sungguh hatinya mengangkatnya menangkapkan untuk menjadi jelas semangat burung dari penyakit tetap yang buruk dengan kepajaknya akan melindungi engkau di bawah tangannya engkau akan melindungi ketiganya ia adalah penyelamat dan pegadaian. Engkau tak takut terhadap pegadaian dalam terhadap panah yang terbang di batu tiang, terhadap penyakit hama yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit orang yang mengamuk di batu batang. Walau 1000 orang terlibat di dirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menjebakmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat perbedaan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah membuat tempat perlindunganmu mana petaka tidak akan menjebak kamu dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tanganmu supaya tanganmu bernantuk kepada batu. Singa dan ular kedua akan kau langkahi. Kau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia seru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan kemuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenangkan dia, ia akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik adik-adik, kita telah membacakan Mazmur 91. Sekarang waktunya kita untuk berdoa untuk Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah bangsa kita adik-adik. Kita harus setia setiap hari untuk mendoakan negeri kita supaya negeri kita menjadi negeri yang maju, yang kuat, yang makmur, beserta dengan
warga negaranya. Dan juga kita juga harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Mari adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk Indonesia. Berikan sikap yang terbaik, yaitu lipat tangan kita, kemudian tutup mata kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berikan kelimpahan, kemakmuran, dan kemajuan bagi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan juga halaukan segala virus-virus corona agar cepat selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi negeri kami ini. Tuhan juga berkati para pemimpin kami supaya bisa memimpin negeri kami dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi negeri kami Indonesia. Biarlah penuaian jiwa-jiwa dapat terjadi di negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sekarang semuanya harus duduk yang rapi. Siapkan hati kita, siapkan juga Alkitab kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Pasti kabarnya luar biasa. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau dari awal kami bisa menyembah, memuji-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati setiap kami untuk kami terus belajar di dalam kebenaran firman. Terlebih adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini. Dan yang sedang ibadah saat ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jamah setia mereka. Berikan mereka ya Tuhan roh pengertian yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik hari ini? Nah tema firman Tuhan hari ini adik-adik yaitu Aku anak baik. Apa adik-adik? Kita ulangin bersama-sama ya adik-adik. Kak Jun hitung nih. 1, 2, 3. Apa adik-adik? Aku anak baik. Sekali lagi adik-adik, kita tunjuk diri kita sendiri adik-adik. Yang ada di rumah, kita tunjuk diri kita adik-adik ya masing-masing. Katakan bersama dengan Kak Jun. Aku anak baik. Ore. Kita ini adalah anak yang baik adik-adik. Kita punya buah roh kebaikan di dalam hati kita. Biar hidup kita itu berkenan di hatinya Tuhan Yesus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar dari beberapa tokoh Alkitab, teman-teman kita yang sangat luar biasa, yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Siapa sih adik-adik yang pertama teman kita yang suka berbuat baik adik-adik? Siapa ya Kak Jun? Namanya Daud adik-adik. Nah Daud ini dia punya sahabat yang sangat baik. Nah dia punya sahabat yang baik. Siapa namanya adik-adik? Yonatan adik-adik. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul adik-adik. Nah, Raja Saul ini adik-adik, dia tidak suka kepada si Daud. Dia iri kepada Daud adik-adik. Nah, hendak dia menjahatin si Daud adik-adik. Raja Saul ini punya rencana yang jahat adik-adik kepada si Daud. Nah, dia berencana membunuh Daud adik-adik. Dan hal itu Daud sudah mengetahuinya adik-adik. Dia mendengarkan kepada sahabatnya si Yonatan adik-adik. Sahabatnya Yonatan kasih tahu kepada temannya Daud bahwa ayahnya Saul hendak membunuh si Daud.
Nah, jadi dalam hal ini adik-adik, sahabatnya Daud, si Yonatan, dia tetap membela Daud. Dia tetap memberikan semangat kepada Daud, adik-adik. Nah, adik-adik, sekalipun itu terjadi dalam kehidupan Daud, ada orang yang iri kepada dia, adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia tidak balas dendam, adik-adik. Namun apa yang dilakukan Daud? Dia berbuat baik, adik-adik. Karena Daud itu adalah anak yang baik. Anak yang berkenan di hati Tuhan Yesus, adik-adik. Daud itu, adik-adik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, adik. Tetapi apa yang dilakukan Daud, adik-adik? Dia membalas dengan kebaikan kepada semua orang, adik-adik. Seperti kepada Raja Saul, dia tetap mengasihi keluarganya Saul, adik-adik. Karena dia menghargai bahwa Raja Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, adik-adik. Dan sekalipun temannya dan sahabatnya si Yonatan sudah meninggal, adik-adik, dia tetap mengingat kebaikan Yonatan, adik-adik. Dan Yonatan itu punya anak Mephiboset, adik-adik. Mephiboset, adik-adik. Dia melakukan yang baik kepada anaknya Yonatan. Dia membalas kebaikan Yonatan lewat anaknya si sahabatnya Yonatan, adik-adik. Dia mengajak anaknya si Yonatan makan bersama dia dan keluarganya Saul, adik-adik. Itu yang luar biasa kepada teman kita yang satu ini, adik-adik, yaitu melakukan yang baik. Sekalipun dijahatin sama orang, dia tetap berbuat baik. Amin, adik-adik. Amin. Kita belajar ada teladan dari teman kita ini, adik-adik, yang luar biasa, adik-adik. Sekalipun dia dijual sama saudaranya, sekalipun dia dibuang di dalam sumur, adik-adik, tapi dia tidak balas kejahatan dari saudara-saudaranya, adik-adik. Dan apa yang dia lakukan, adik-adik? Dia mengasihi, adik-adik. Dia tetap berbuat baik. Itu yang luar biasa, adik-adik. Sebagai anak yang baik, dia balas kejahatan dengan kebaikan, adik-adik. Siapa sih Kaju namanya? Teman kita yang satu ini adalah namanya Yusuf, adik-adik. Nah, Yusuf ini, adik-adik, anak dari Yakub. Dia punya saudara 12 orang, adik-adik. Dan Yusuf ini orang yang disayang oleh orang tuanya. Nah, adik-adik, saudara-saudaranya ini iri kepada Yusuf. Makanya mereka merencanakan kejahatan kepada Yusuf, adik-adik. Dan pada akhirnya mereka membuang Yusuf ke dalam sumur, adik-adik. Lalu menjual, adik-adik. Mereka menjual Yusuf. Ya, mereka menjual Yusuf. Tetapi Yusuf melewati itu semua, adik-adik. Sekalipun itu dia tahu yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang jahat, dan hanya dia bisa balas dengan kebaikan, adik-adik. Dia tetap berbuat baik. Dia tetap mengampuni saudaranya, adik-adik. Apalagi yang menjadi teladan dari teman kita ini, adik-adik. Ketika dia digoda oleh Potifar, adik-adik. Ketika ada orang yang hendak mengajak dia dalam kejahatan, dia terhindar, adik-adik. Dia menghindar, adik-adik, menjauhkan kejahatan tersebut, adik-adik. Misalnya ada teman kita yang ngajak kita berbuat jahat, jangan kita ikutin, adik-adik. Lalu apa yang kita lakukan? Kita menghindar. Kita terus ada di dalam kebaikan, adik-adik. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan teman-teman kita yang suka malas-malas, yang suka berantem. Itu tidak boleh, adik-adik. Kita nggak boleh ikut-ikutan, adik-adik. Apa yang kita lakukan, adik-adik? Ayo tetap melakukan yang baik, adik-adik. Ingat loh, adik-adik,
kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun apa yang kita lakukan adik-adik? Melakukan yang baik bagi semua orang. Buat orang tua kita, buat adik-adik kita, buat saudara-saudara kita, tetap melakukan yang terbaik. Supaya hidup kita ini sebagai anak yang baik, berkenan di hati Tuhan Yesus. Amin adik-adik? Amin. Nah adik-adik, karena kita ini adalah anak yang baik, yang berkenan di hati Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Yaitu berpikir positif, memikirkan yang baik adik-adik. Seperti Daud adik-adik. Nah seperti Daud, dia tidak memikirkan yang jahat kepada Raja Saul. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap melakukan yang baik adik-adik. Sekalipun Raja Daud bisa membalas kejahatan kepada si Raja Saul, namun dia tidak melakukan itu adik-adik. Bahkan teman-temannya Raja Daud bilang begini, ayo kita lawan Raja Saul, kita bunuh dia. Tetapi Daud melarang mereka, itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan Daud adik-adik? Dia balas dengan kebaikan, bahkan kepada semua orang adik-adik. Demikian dengan kita adik-adik. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita berbuat jahat, kita tidak boleh ikutan adik-adik. Apalagi kalau mencuri, itu nggak boleh adik-adik. Nah itu Tuhan Yesus tidak senang kepada anak-anak yang suka mencuri, yang suka berantem, yang suka memukuli teman, ya. Jadi itu tidak boleh adik-adik. Tetapi kita sebagai anak yang baik memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Karena di dalam hati kita ada roh kebaikan adik-adik. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tetap melakukan yang terbaik, yang baik bagi semua orang. Amin adik-adik? Amin. Kita boleh berteman kepada siapapun, tetapi kita tetap berbuat baik. Kita tidak boleh melakukan kejahatan adik-adik. Kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan adik-adik. Nah, jadi kita boleh memilih kita berteman kepada siapapun adik-adik. Tetapi ingat, kita tidak boleh ikut-ikutan di dalam pergaulan yang tidak baik, di dalam pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik adik-adik. Nah jadi karena kita ini anak yang baik, kita tetap ada di dalam kebaikan adik-adik, supaya kita ini berkenan di hati Tuhan Yesus adik-adik, ya. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan kepada teman kita yang berbuat jahat. Nah, justru kita kasih tahu yang baik kepada teman kita. Oke adik-adik? Setuju ya adik-adik? Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau misalnya teman kita malas, kita ikut malas. Itu nggak boleh adik-adik. Kalau misalnya ada teman kita ngajak berantem, memukuli teman, itu nggak boleh adik-adik. Kita nggak boleh ikutan adik-adik. Tetapi kita harus tegur teman kita. Kita kasih tahu kepada dia yang baik. Kita larang dia, itu tidak boleh. Nah, kita ini adalah anak baik, jadi kita berbuat baik kepada siapapun adik-adik. Ya, kita berbuat baik kepada semua orang. Setuju ya adik-adik? Kita ini adalah anak yang baik, yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Tepuk tangan dulu dong adik-adik. Amin. Sekarang adik-adik, kita baca ayat hafalan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu
kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi adik-adik. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, perlindungan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami bisa belajar dari kebenaran firman. Tuhan, jadikan firman-Mu itu Tuhan, benih yang bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami terus untuk kami menjadi anak yang baik dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dalam keadaan apapun situasi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong, yang setia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan kesehatan. Bahkan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lagi sakit Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan mereka. Berikan mereka kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami. Kami hanya landaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.